Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al Hidayah, bagaimana kabarnya petang kali ini? Insya Allah sehat semuanya Pak ya. Alhamdulillah. Saya doakan juga yang hadir di majelis ilmu ini semoga senantiasa selalu sehat walafiat. Allah berikan kemudahan untuk menambah amal soleh, untuk selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal semoga dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Hari ini bersama saya Hanif Lutfi, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang harta waris. Ini lanjutan yang mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas 3 rukun waris. Semoga masih ingat, masih. Kalau nggak ingat nggak apa-apa ya Pak ya. Karena saya yakin Bapak yang dipikirkan banyak. Negara dipikirin, negara orang dipikirin ya Pak ya. Rumah tangga dipikirin, rumah tangga orang juga dipikirin ya Pak ya. Jadi RAM-nya kan nggak banyak, jadi mungkin memorinya banyak kepake macam-macam. Jadi kalau ngaji kok lupa-lupa kan nggak apa-apa. Apalagi ngaji begini kan nggak ada ujiannya Pak ya. Bapak keluar dari masjid kok lupa ya nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap apa? Ngaji ya Pak ya. Insya Allah Pak berkah. Amin ya robbal alamin ya. Minimal dapat berkah majelis ilmu, berkahnya ilmu, berkah berkumpul bersama orang-orang yang menuntut ilmu ya. Hari itu atau pekan atau 2 bulan yang lalu, karena kita selang-seling 1 bulan fikih ibadah, 1 bulan fikih muamalah. Kalau di bulan lalu kita membahas tentang kriteria sholat sunnah, yang sholat sunnah mutlak apa dan tidak mutlak apa. Tapi kalau sebelumnya kita telah bahas tentang 3 rukun waris, yang mana tidak dibagi waris sebelum ada 3 rukun. Yang pertama adanya pewaris atau almarhum, yang kedua adanya harta waris, yang ketiga adanya ahli waris ya Pak ya. Artinya kalau belum ada pewaris berarti belum ada bagi waris. Kalau belum ada almarhum berarti belum bagi waris. Artinya kalau sudah ada almarhum berarti ada bagi waris. Tanpa harus menunggu almarhum dan almarhumah. Ini yang harus kita pastikan. Kenapa? Karena di Indonesia kalau suami meninggal, istrinya masih hidup, kira-kira anaknya Pak berani nuntut waris ke ibunya nggak Pak? Oh, durhaka ya Pak ya. Ibu masih hidup kok bagi waris. Kita nanti akan bahas, bagi nggak harus dijual ya Pak ya. Yang penting bagi saham kepemilikan harta almarhum. Oke ya. Nanti kita akan coba sampai ke situ. Tapi kita urutkan dulu
Ketika ada orang belum meninggal, boleh nggak bagi-bagi harta? Boleh, tapi namanya bukan bagi waris. Akadnya namanya apa, Pak? Hibah. Hibah boleh kepada siapa saja, ya Pak ya. Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada mantan istrinya, boleh Pak? Boleh. Kalau waris tidak boleh kepada mantan istri. Kalau mantan pacar boleh nggak Pak? Ya tergantung. Kalau dulunya pacaran, sekarang jadi istri kan mantan pacar ya Pak ya. Meskipun ada lagu pacar dunia akhirat, kapan nikahnya ya Pak ya. Kalau kepada istri Pak, meskipun baru nikah, selama istri sahnya ketika meninggal berarti ahli waris. Meskipun ketika bagi waris istri tadi sudah menikah lagi, boleh nggak Pak dapat warisan? Ya bukan boleh lagi, memang dia ahli waris ya Pak ya. Tapi kalau masih hidup namanya hibah ya Pak ya. Oke, selanjutnya ketika orang meninggal punya harta, ternyata hartanya tidak langsung dibagi waris, ada syaratnya. Yang pertama halal tidak sengketa, ya Pak ya, kita sudah pernah bahas. Halal di sini maksudnya halal dimiliki, tidak halal dikonsumsi. Kalau barang kok haram dikonsumsi, boleh nggak dibagi waris Pak? Boleh nggak Pak? Jawabannya tergantung, haram dikonsumsi, haram dimiliki atau tidak. Karena barang yang tidak boleh dimiliki berarti tidak boleh diperjualbelikan. Dan halal haram, saya pernah sampaikan nih, semoga masih ingat nih, itu tidak menghukumi benda, tapi menghukumi perbuatan kita terhadap benda. Ini tipis Pak, tapi Bapak kalau lihat ini nih, ya nggak tahu ini ada label halalnya Pak. Ya Pak ya, tisu itu ada label halalnya. Artinya tisu ini halal atau haram Pak? Halal diapain Pak? Pak, dimakan atau tidak pakai Pak? Berarti ada tisu yang haram nggak Pak? Tisu haram itu tisu yang apa? Yang nyuri. Bapak nih tisunya tetangga Bapak curi, nggak boleh, haram. Orang halal ya Pak ya. Ini nih sebenarnya Pak ada yang kurang pas. Kurang pasnya Pak edukasinya itu gini, kalau minuman ini kok ada tulisan halal, berarti halal apa Pak? Diminum ya Pak ya. Tapi kalau dilemparkan ke orang, halal haram Pak? Haram ya Pak ya. Oke, tisu ini halal diapakan? Ini kadang-kadang kita itu Pak nggak bisa bedain gini, Ustadz tisu ini halal karena tidak mengandung najis ya Pak ya. Oke, kalau mengandung najis halal atau haram Pak? Tisu ini nih ada najisnya, Bapak buat ngelap najis ya Pak ya. Berarti tisu ini halal atau haram Pak? Najis ya Pak ya. Tapi kalau Bapak makan haram bukan karena tisunya, karena apa? Najisnya. Oke ya. Tapi kalau baju saya kena najis, berarti kalau dimakan kan nggak mungkin Pak. Kalau saya buat sholat boleh nggak Pak? Nggak boleh. Berarti baju saya halal atau haram? Najis ya Pak ya. Karena baju nggak halal nggak haram kan gitu Pak ya. Tapi kalau saya pakai untuk sehari-hari meskipun najis, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau saya buat sholat, boleh nggak Pak? Nggak boleh ya Pak ya. Kalaupun dipakai berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Najis ya Pak ya. Nah ini nih sayangnya Pak, nggak ada edukasi. Label halal buat apa? Kan gitu Pak ya. Makanya Pak di sini barang yang boleh diwariskan itu halal, maksudnya halal dimiliki. Kalau tidak halal dimiliki berarti tidak boleh diwariskan. Contohnya apa? Motor. Loh kok motor?
tapi pelatnya merah, Pak. Berarti, Pak, dimiliki ya, Pak? Enggak, dipinjemin ya, Pak ya. Berarti kalau motor plat merah kok masih milik negara, diwariskan ke anaknya enggak, Pak? Harusnya enggak, gitu, Pak ya. Harusnya. Kecuali nyicil. Lama-lama jadi plat hitam ya, Pak ya. Oke, berarti benda itu kenapa tidak boleh diwariskan? Karena bukan milik dia. Oke, Pak ya. Oke, contoh lagi, Pak. Benda yang tak boleh dimiliki bersama karena sudah diberikan kepemilikannya kepada Allah. Namanya apa? Wakaf. Ya, Pak ya. Benda wakaf boleh nggak dimiliki? Enggak, karena sudah diberikan kepemilikannya kepada Allah. Tapi boleh dipakai, Pak. Boleh, buktinya kita sholat di atas karpet ya, Pak ya. Tapi kalau karpetnya dijual, boleh nggak, Pak? Tergantung. Dijualnya dalam rangka apa, kan itu, Pak ya. Kalau dalam rangka ada gantinya, maka diuangkan, uangnya diwakafin kembali. Itu bukan dijual yang haram, tapi dibuat sesuatu yang baru lebih bermanfaat, kan gitu ya. Tapi kalau dijual uangnya disakuin, dipakai buat dia sendiri, itu yang tidak boleh, maka tidak bisa diwariskan. Cuma, Pak, Bapak perhatikan, banyak kiai punya pesantren, tanahnya tanah wakaf masyarakat, ya, Pak ya. Ketika kiainya meninggal, Pak, kira-kira pesantrennya diwariskan ke anaknya, Pak? Wariskan, Pak ya. Ya, padahal nadir itu, Pak, tidak diwariskan kecuali ada pengangkatan kembali. Ini yang hukum perwakafan ini, Pak. Bahkan sekelas banyak kiai saja kadang-kadang nggak begitu peduli, Pak. Saya itu punya teman, itu ngeluhnya, Pak. Dia punya banyak tanah diwakafin di daerah Cianjur Kesonoan, tapi pengen dibuat pesantren, tapi belum ada dana, makanya nggak jadi pesantren. Masih tanah begitu digarap sama anaknya si kiai, dapat hasilnya dibuat dia sendiri, ya, Pak ya. Boleh nggak, Pak? Makanya harta yang tidak boleh dimiliki berarti tidak boleh diwariskan. Tapi kalau pertanyaannya tadi, barang yang haram dikonsumsi, Pak, boleh diwariskan nggak, Pak? Jawabannya tergantung. Kok bisa? Kalau mobil boleh nggak dikonsumsi? Ya, Bapak pernah makan knalpot, Pak? Berarti boleh nggak makan knalpot? Ya nggak bisa ya, Pak ya. Tapi boleh nggak diwariskan? Ya bisa. Makanya benda yang najis haram dikonsumsi, tapi tidak selalu haram dimiliki. Ya, Pak ya. Nanti, Pak, kalau misalnya nih ada orang punya sesuatu yang haram dikonsumsi, bisa jadi, Pak, boleh diwariskan. Contohnya apa? Racun tikus, racun serangga. Contohnya saya sebut baygon, gitu, Pak ya. Orang punya baygon, kira-kira, Pak, boleh nggak diwariskan kepada anaknya? Tapi siapa yang mau warisin baygon, Pak Ustadz? Itu kalau satu Bapak nanya. Tapi kalau baygonnya satu kontainer, Pak ya, kira-kira mahal nggak, Pak? Mahal. Haram nggak dikonsumsi? Haram. Tapi boleh nggak dimiliki? Boleh. Makanya boleh diberikan kepada orang lain, ya, Pak ya. Ini maksudnya halal ketika diwariskan, berarti halal ketika dimiliki. Makanya saya tegaskan lagi, ya, Pak ya, tadi saya sampaikan ya, halal haram tidak menghukumi benda, tapi menghukumi perbuatan kita terhadap benda. Saya kasih contoh ya, Pak ya. Babi halal atau haram? Haram. Anjing halal atau haram? Haram. Kalau dikonsumsi, kalau dipelihara. Tapi kalau disentuh halal atau haram? Najis, ya, Pak ya. Oke ya. Kalau dielus-elus, Pak, boleh nggak, Pak? Boleh, tapi ya, Pak, najis, kan gitu, Pak ya. Oke ya. Berarti haram dikonsumsi belum tentu haram disentuh, ya, Pak ya. Oke. Ibu kita buat kita haram itu untuk apa, Pak? Untuk dinikahi, ya, Pak ya. Ibu kita itu haram buat kita. Maksudnya haram apa, Pak? Dinikahi. Tapi kalau berduaan boleh nggak, Pak? Boleh, ya, Pak ya. Kalau istrinya tetangga kita,
Dinikahi boleh nggak Pak? Nggak boleh. Tapi kalau suaminya udah meninggal, boleh nggak Pak? Boleh kalau berani ya Pak ya. Nggak menikahi Pak Ustadz, cuma menafkahi kan gitu Pak ya. Tapi biar enak, mending halalin dulu gitu Pak ya. Oke, berarti istrinya tetangga itu haram dinikahi kalau masih jadi istrinya. Tapi kalau sudah tidak siapa-siapa dan bukan mahram, berarti halal. Tapi halal apa Pak? Dinikahi. Tapi kalau belum siapa-siapanya kok berduaan, halal atau haram? Haram ya Pak ya. Makanya Pak, dalam satu benda itu kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Makanya yang dihukumi bukan bendanya, tapi perbuatan kita terhadap benda. Dan barang yang haram dimiliki berarti tidak boleh diberikan kepada orang lain, baik hibah maupun waris. Oke ya. Yang kedua, dimiliki ketika masih hidup. Emang ada barang yang dimiliki setelah meninggal? Ada nggak Pak? Ada orang meninggal, Bapak datang bawa amplop. Ya Pak ya, Bapak kalau ada orang meninggal bawa amplop kan ya Pak ya? Meskipun amplop nggak penting ya Pak ya? Oh yang penting apa? Isinya ya. Ustadz juga nggak penting amplop Pak. Yang penting transferannya ya Pak ya. Karena amplop itu ya penting nggak penting ya. Masa nggak ada amplopnya kan nggak pantas ya Pak ya? Cuma kalau ada tetangga meninggal bawa amplop yang ada isinya, itu kira-kira dikasih buat yang masih hidup atau yang meninggal Pak? Masih hidup. Kenapa? Karena yang sudah meninggal nggak butuh apa? Amplop. Butuhnya apa Pak? Doa. Kan gitu Pak ya? Berarti harta tadi secara akad awal, kalaupun ada akadnya, secara niat awal tidak diberikan kepada siapa? Almarhum. Berarti tidak milik almarhum. Ya Pak ya. Kalau tidak milik almarhum, berarti kalau almarhum bagi waris, harta yang didapatkan ketika meninggal bagi waris nggak Pak? Tidak. Nah, terus nanti pembagiannya gimana? Terserah keluarga. Kalaupun dipakai untuk makan besok bersama keluarga besar, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya, tergantung keluarga bagaimana enaknya. Kalaupun diwakafin, disedekahin atas nama almarhum juga boleh. Boleh, tergantung keluarga karena pemiliknya bukan almarhum. Buktinya ketika almarhum masih hidup Pak, uang itu bisa diminta dulu nggak Pak? Ada orang gitu ya, lagi butuh uang, terus bilang ke temannya, bro, kalau nanti saya meninggal, kamu nggak usah ngasih amplop ke saya buat sekarang aja Pak ya. 100 aja lah gitu ya, biar silaturahim apa tidak putus gitu Pak ya. Ya udah nih 100, tapi nanti kalau yang meninggal saat dulu gimana? Ya udah saya kembaliin ya Pak ya. Bisa nggak Pak? Nggak bisa ya. Termasuk Pak uang-uang lain yang tidak bisa dimiliki saat masih hidup, meskipun mungkin uang almarhum sebelumnya. Ini nanti Pak, dalam pembahasan yang kedua itu nanti ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan. Ya, tapi cirinya begini. Uang yang dibagi waris adalah uang almarhum saat masih hidup. Kalau sudah meninggal kok dapat uang, berarti tidak milik almarhum. Yang disepakati diantaranya uang sumbangan tadi. Bahkan Pak, kalaupun uang sumbangan tadi atas iuran dari almarhum. Maksudnya apa? Contoh nih Pak nih. Di sini ada iuran kematian ya Pak? Ada Pak ya? Bulanan atau ketika pas meninggal saja? Hah? Bulanan? Bapak sudah ikut? Belum? Berarti belum siap-siap meninggal ya Pak ya? Nah, penting Pak. Karena keluarga itu kalau bisa pas kita meninggal itu nggak ngurusin macam-macam. Dan beberapa perumahan yang sudah settle, yang banyak orang tuanya, itu penting banget Pak. Karena kalau pas meninggal itu biar keluarga nggak usah ngapa-ngapain, diurusin sama orang, dan kita sudah iuran dari awal ya Pak ya. Sebulan sekali 20.000. Sini berapa Pak? Sekitar segitu ya. Ya udah 20.000. Berarti kalau setahun cuma berapa Pak? 240.000. Murah nggak Pak? Murah. Pertanyaannya, kalau ternyata uangnya terkumpul banyak,
nanti ketika ada orang meninggal disumbang dari uang tadi Pak, ya Pak ya, misalnya nih disumbang 1 juta, pertanyaannya uang 1 juta itu Pak milik almarhum dibagi waris atau buat keluarganya? Hah? Buat keluarganya, meskipun atas iuran dari calon almarhum tadi, ya Pak ya. Buktinya kalau bukan milik dia apa? Buktinya kalau dia sudah iuran kok diminta kembali ketika dia pindah rumah dari sini, boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena sudah diberikan, sudah disedekahkan, sudah dihibahkan, uangnya sudah bukan milik dia meskipun berasal dari iuran dia, ya Pak ya. Oke, tapi kadang-kadang Pak nanti jadi pertanyaan begini, itu ada unsur tidak jelas ya Ustadz ya, kok bisa ada yang iuran Pak dari awal ikut sudah 10 tahun iuran terus ya Pak ya, nggak meninggal ya Pak ya. Kira-kira untung atau rugi Pak? Ternyata ada tetangga yang baru pindah ikut 2 bulan meninggal Pak, padahal baru iuran 40.000 ya Pak ya. Kira-kira untungan yang baru ikut meninggal atau yang lama ikut tapi nggak meninggal kira-kira Pak? Makanya Pak, itu sebenarnya bukan milik orang yang iuran karena sudah diberikan, dikelola bersama ya Pak ya. Artinya kalau ternyata ketika meninggal disumbang dari uang tadi, berarti bukan uang almarhum yang dibagi waris. Ini Pak, nanti Pak kalau kita membahas agak panjang, nanti agak apa jadi perdebatan. Kenapa? Karena begini, kalau cuma iuran warga paling-paling 1 juta. Tapi kalau Bapak naik pesawat ya Pak ya, bayar premi asuransi. Ini enggak enak nih motongnya nih. Asuransi enggak ini apa ya? Asuransi gitu ya Pak ya. Kalau asuransi kan kalau orang Jawa kan enggak ini apa ya? Oke, bayar premi asuransi. Naik pesawat itu biasanya premi asuransinya berapa sih Pak? Mahal nggak Pak? Kayaknya murah ya Pak ya. Oke. Tapi kalau nanti pesawatnya sampai tempat tujuan kok nggak terjadi apapun, uangnya tadi boleh diminta lagi nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Bapak masuk ke Ragunan, asuransinya jasa harganya 1.000 ya Pak ya. Kalau keluar ke Bapak selamat, berarti uang 1.000-nya bisa diminta kembali? Enggak. Tapi kalau naik pesawat kok jatuh Pak ya, naudzubillah min zalik. Itu kira-kira kalau mau jatuh itu Pak, itu penumpang dikasih parasut atau pelampung Pak? Pelampung ya Pak ya. Makanya orang jatuh dari pesawat itu Pak, hampir-hampir ya nggak ada yang selamat ya Pak ya. Kan kalau logikanya kalau jatuh dari pesawat kan harusnya kasih parasut aja Pak ya, biar melayang-layang gitu Pak ya. Tapi malah dikasih apa Pak? Pelampung ya. Kalau jatuhnya parah ya biasanya nggak selamat. Tapi kalau jatuh Pak, kira-kira Pak, yang keluarganya dapat santunan nggak Pak? Banyak. Saya kemarin ditanya jamaah, itu ada keluarga suami istri ikut pesawat yang di Karawang kalau nggak salah Pak ya. Itu Pak ternyata dapat banyak. Dari maskapainya dapat, dari Boeingnya dapat, ya Pak ya. Yang sampai menyeret kasus apa sih namanya? Yang kemarin sempat di penjara itu gara-gara ngumpulin uang dari apa namanya ACT, bener ya? ACT apa ya? ACT atau apa? Bener ya Pak ya? Yang petingginya ditangkap polisi itu loh Pak ya? Gara-gara menggelapkan dana itu loh Pak, ya Pak ya? Dia dari Boeingnya dapat, kemudian dari maskapai dapat, dari Jasara Harja juga dapat. Itu Pak miliaran. Jadi perdebatan dibagi waris atau enggak, ya Pak ya? Karena kalau dibagi waris berarti sesuai hukum waris, kalau enggak terus pembagiannya gimana? Ini nanti jadi perdebatan Pak. Kenapa? Karena uang tadi memang dari orang yang iuran, tapi Pak dapatnya meskipun gara-gara iuran, tapi sudah bukan milik almarhum. Makanya ulama kontemporer nih berdebat, ini uang waris enggak ya? Ya Pak ya? Termasuk Bapak masuk Ragunan kok dimakan macan Pak ya. Keluar itu kan dapat asuransi. Pertanyaannya berarti uang siapa nih ketika sama meninggal, ya Pak ya? Termasuk Pak uang apa? Asuransi yang sifatnya
iuran bulanan. Kalau nanti kan per accident, per ada sesuatu, ya Pak ya. Kalau saya secara pribadi cenderung kepada uang itu bukan uang waris karena tidak bisa dimiliki oleh almarhum ketika dia masih apa? Hidup. Yang jadi perdebatan itu gini, Bapak karyawan tiap bulan dipotong, ya Pak ya. Buat apa? Asuransi hari tua atau kematian. Kalau pas hari tua bisa diambil, kalau pas meninggal dapat. Tapi dapatnya Pak lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang dibayarkan Pak? Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit ya? Kalau nggak salah itu dapatnya ratusan ya Pak ya. Bahkan mungkin kalau dikumpulin gaji kayaknya nggak sampai gitu. Dan ini sampai hari ini Pak jadi perdebatan, termasuk kalau suaminya kerja kok meninggal, istrinya dapat apa Pak? Dapat bukan tidak cuma santunan, bulanan itu loh, uang pensiun ya Pak ya. Uang pensiun itu uang waris atau tidak sih? Karena tadi Pak, secara mendasar selama bukan milik almarhum saat masih hidup berarti tidak dibagi waris. Lah uang pensiun ini dimiliki almarhum enggak? Ya kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, kan gitu ya Pak ya. Kalau asuransinya syariah Pak gampang. Kenapa? Karena Bapak kalau bayar premi itu biasanya uangnya bagi dua. Uang pertama akadnya sosial, uang kedua akadnya komersil. Contoh gini Pak, uang bayar 100 nih Pak nih ya, 50 ribunya sosial disumbangkan untuk dikelola kalau nanti ada yang sakit, ada yang meninggal pakai uang sumbangan tadi. Yang 50 ribunya uang yang sifatnya komersil, masih tabungan milik Bapak, nanti dikembangkan Bapak dapat dividen ya Pak ya. Kalau nanti selesai masanya Bapak dapat kembalian dari uang yang tadi. Ini gampang Pak, gampangnya gini, berarti kalau uang tabungan milik almarhum bagi waris, kalau uang yang disedekahkan berarti bukan milik almarhum, kalaupun dapat berarti tidak dibagi waris ya Pak ya. Dan poin tadi jadi perdebatan ulama-ulama kontemporer karena milik almarhum enggak ya, kan itu Pak ya. Tapi kalau pensiunan setelah orang meninggal kepada istrinya kebanyakan bukan harta waris. Karena apa? Karena itu kebaikan dari kantor diberikan kepada keluarganya almarhum ya Pak ya. Oke, kira-kira insya Allah bisa dipahami ya Pak ya. Jadi intinya harta waris itu yang kedua dimiliki almarhum saat masih apa? Hidup. Oke. Yang berikutnya tidak tercampur dengan partner bisnis atau suami istri. Yang berikutnya sudah dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, hutangnya almarhum dan wasiatnya almarhum ya Pak ya. Oke. Meskipun Pak saya sedikit singgung dulu pernah harta suami istri. Semoga masih ingat ya Pak ya. Masih ingat nggak Pak? Atau belum? Sudah atau belum? Oh, ya udah saya ulangi sedikit ya Pak ya. Karena saya juga lupa-lupa ingat. Ya, mohon maaf nih. Gini, tidak tercampur dengan harta partner bisnis itu penting ya Pak ya. Contoh nih, laki-laki teman apa main, kebetulan dia punya usaha bersama apa, cukur rambut, 2 orang 3 orang sama-sama dari Garut. Biasanya cukur rambut dari mana Pak? Garut ya Pak ya. Makanya Asker ya Pak ya, asli Garut ya Pak ya. Oke, modalnya bareng-bareng, yuk buka usaha yuk berapa nih iurannya? 20 jutaan, siap, terkumpul 60 juta. Terus nyewa ruko bareng-bareng, kemudian kerja bareng-bareng ya Pak ya. Kalau ternyata salah satunya meninggal, berarti semua bagi waris nggak Pak? Enggak, berarti yang dibagi waris hanya saham dia. Akadnya diperjelas, 20 itu saham atau pinjem ya. Karena suka nih berantem gara-gara Pak, partner bisnis 4 orang dulu iuran 100 jutaan. Ada orang yang pinter mengusahakan uang terus bilang, bro sini 100 juta tiap bulan saya kasih bagi hasil ya Pak ya. Tapi sayangnya Pak tidak jelas akadnya, dulu itu hutang atau saham. Dan biasanya kalau teman sendiri itu Pak nggak ada hitam di atas putih ya Pak ya.
Oke, dan ini kejadian Pak, dan sampai hari ini belum selesai gara-gara apa? 4 orang tadi, yang 3 punya modal, yang 1 modal dan tenaga. Ternyata Pak, tiap bulan bagi hasil, dan 400 juta Pak, itu buat beli tanah. Ya Pak ya, mengajukan kredit ke bank, dibangun tanah, itu dibangun rumah, beberapa petak, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ternyata omsetnya sampai puluhan miliar. 4 orang ini Pak aman-aman saja karena tiap bulan tetap dapat bagi hasil ya Pak ya. Tapi yang 1 Pak ini kacaunya gini, ini dulu itu kerja sama atau pinjem uang untuk modal, dan ternyata nggak jelas nih Pak nih ya. Dan ternyata ke-4 orang ini sekarang sudah nggak ada karena zaman dulu Pak. Sekarang yang menjalankan CV-nya itu anak dari yang dulu punya usaha ya Pak ya. Karena sudah anaknya, dia sudah tidak ada hubungan moral dengan 4 orang ini Pak, dengan 3 orang ini Pak ya. Sekarang si anak ini pengen apa? Usahanya dikuasai saja, dia ingin mengakuisisinya. Sayangnya Pak, gini, si anak bilang, Om ya Pak ya, atau salah satunya semua sudah meninggal, ini gini Pak, saya mau mengembalikan modal dulu yang dipinjam Bapak ya Pak ya. Terus yang dikembalikan berapa? Nih 100 juta ya Pak ya. Kata yang temannya dulu Pak, wah nggak bisa gitu, 100 juta kan 20 tahun yang lalu ya Pak ya. Dulu kan akadnya apa? Emang dulu akadnya apa? Nggak ada sih ya Pak ya. Lah ini kacau Pak, karena ternyata yang lain merasa gini, usaha itu kan modalnya bareng-bareng, dari 100 juta bersama, berarti masing-masing 25%. Kalau mau mengakuisisi berarti harus membeli saham dari nilai 25%. Kalau sekarang nilai sahamnya jadi 10 miliar, berarti Pak harus membeli 10%-nya, 20%-nya Pak ya. Nah, kata anaknya, ya enggak gitu, kan dulu pinjemnya cuma 100 juta, kan tiap bulan juga dapat dividen. Ini Pak, di kitab-kitab tentang bagi waris enggak ada. Ya Pak ya. Tapi selalu jadi masalah, kalau sudah jadi masalah, bingung. Terus gimana dong Pak Ustadz? Ya udah, harusnya 4 orang dipanggil. Nah, masalahnya yang 3 udah meninggal, tinggal 1. Ya Pak ya, bisa dipanggil nggak Pak? Ya nggak bisa ya Pak ya. Terus akadnya apa? Hitam di atas putih apanya? Nggak ada. Nah terus gimana dong? Maka dalam bab ini Pak, mau nggak mau harus ke pengadilan ya Pak ya, untuk menetapkan hukumnya. Dan ternyata kadang-kadang jadi masalah bukan dalam bab bagi waris, tapi akad awalnya apa ya Pak ya. Suami istri sama, teman partner bisnis juga sama, bapak ibu anak juga sama ya Pak ya. Anaknya Pak mohon maaf punya usaha, ibunya mengasih modal ya Pak ya, kadang-kadang kasih modal emas. Anaknya buka usaha ayam penyet, Nina saya punya 20 gram silakan jual buat modal. Akadnya nggak jelas Pak. Itu Pak, kalau sudah meninggal ibu, kadang-kadang anaknya yang lain bilang, kamu itu kan modalnya dulu dari ibu, berarti modal itu jadi usaha, berarti usaha itu milik ibu. Kata dia, oh nggak bisa, kan saya dulu utang. Oke lah kalau utang, berarti utangnya utang uang atau utang emas ya Pak ya? Utang apa Pak? Utang emas. Tapi dia bilang, enggak, saya dulu utang uang dari jual emas ya Pak ya. Ini kacau nih Pak nih ya. Dan dalam bab waris, Bapak mau nyari bolak-balik di kitab ilmu waris Pak, nggak ketemu. Karena ini dalam bab apa? Muamalah ya Pak ya. Dan kalau sesama kita itu kalau tidak dicatat itu calon masalah. Apalagi kalau sama teman sendiri, sama saudara sendiri Pak. Kan saudara sendiri sih ngapain diperhitungkan ya Pak ya. Enggak, justru kalau sama saudara sendiri Pak, jangan pakai harga saudara ya Pak ya. Ini nih orang suka harga saudara Pak ya. Mohon maaf. Oke. Oke. Kita masih ada waktu kan ya? Belum apa namanya? Belum isak kan ya? Masih ada 11 menit lagi.
Nanti saya akan kasih waktu biar ada tanya jawabnya Pak ya. Termasuk Pak, partner bisnis suami istri itu adanya di Indonesia. Kalau dalam kitabnya Pak, yang wajib mencari nafkah adalah siapa? Suami. Istri wajib dinafkahi ya Pak ya. Tapi kalau istri minta izin untuk bekerja, selama pekerjaannya tidak maksiat Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Istri Pak minta izin untuk bekerja menjahit, jadi bidan ya Pak ya, jadi perawat perempuan, boleh nggak Pak ya? Boleh. Tapi kalau dapat izin dari suami Pak, aslinya harta suami atau harta istri? Harta istri ya Pak ya. Berarti istri bekerja dapat uang, hartanya siapa Pak? Istri. Kalau suami bekerja dapat uang, hartanya suami atau istri Pak? Istri juga ya Pak ya. Ini Indonesia banget, kenapa? Karena pengennya menikah sekali seumur hidup, nggak nambah-nambah. Kalau nikah sekali seumur hidup nggak nambah-nambah, kok anaknya sama Pak, ahli warisnya sama suami istri, mau harta suami mana, mau harta istri mana, kok nggak dibedakan? Nggak masalah. Kenapa? Toh hartanya kepada anak yang sama ya Pak ya. Suami kerja, istri kerja, terus cicilan rumah, cicilan mobil milik siapa? Ya bareng-bareng. Kalau anaknya kok itu aja, itu Pak, kalau nanti suami meninggal nggak bagi waris, kemudian istri meninggal baru bagi waris, anaknya sama ya Pak ya. Masalahnya begini, kalau nanti ternyata suami istri tadi kok meninggal, kok ahli warisnya akan beda, ini kalau nggak dijelaskan harta suami mana, harta istri mana Pak, itu akan jadi calon apa? Masalah. Contohnya apa? Yang pertama, suami istri nggak punya keturunan, itu ahli warisnya pasti beda. Yang kedua, suami istri ternyata sudah bawa anak masing-masing karena suaminya janda, suaminya duda menikah dengan janda. Yang suami punya anaknya dia, punya anak bersama dan anak tiri ya Pak ya. Atau istri punya anaknya dia, anak bersama suami dan anak tirinya dia, ini berarti akan beda ya Pak ya. Atau akan ada ahli waris yang beda ketika ternyata istrinya nikah lagi. Berarti kalau istri tadi meninggal, suami kedua yang bukan siapa-siapa dulunya Pak akan dapat warisan dari istri tadi ya Pak ya. Kalau ternyata istri kok tidak membagi waris ketika suaminya meninggal, bisa jadi suami kedua dapat harta yang harusnya bukan milik dia, tapi milik dari anak dari suami yang pertama ya Pak ya. Oke, ini ya. Atau ketika ada anak yang meninggal dulu daripada ibunya, suami ini meninggal, istrinya nanti deh bagi warisnya, ternyata ada anak yang meninggal dulu Pak, baru ibunya, itu nanti pas bagi waris si anak tadi nggak ada, dapat warisan nggak ya Pak Ustadz? Kalau pas bapaknya meninggal kok dia masih hidup Pak, berarti ahli waris. Tapi kalau ibunya meninggal dia nggak ada, berarti harusnya tidak dapat apa? Waris dari ibunya, kan gitu Pak ya. Ini yang nanti akan jadi masalah kalau harta suami dan istri tadi tidak dipisahkan. Secara hukum Pak, aslinya suami boleh memiliki harta, istri boleh memiliki harta. Kalau ternyata menikah kok ada harta yang dihasilkan bersama, kalau ketahuan berapa persentasenya Pak, berarti dibagi sebagaimana persentase. Contoh gini, istrinya orang asli situ Pak, punya tanah, suaminya nggak punya tanah tapi bangun rumah, berarti bangunannya bersama, tanahnya milik suami atau istri Pak? Istri ya Pak ya. Tapi kalau suami istri kerja bareng, jam 3 pagi berangkat naik motor ke pasar Pak, pulang-pulang masak bareng ya Pak ya, nanti jual mie ayam bareng, kok ternyata ada hasil bangun rumah bersama, berarti rumah tadi rumah milik suami atau istri Pak? Bersama, karena dihasilkan apa? Bersama, kan gitu Pak ya. Ini yang nanti jadi salah satu calon masalah ketika ahli waris dari suami dan istri akan beda ya Pak ya. Oke,
Biar ada waktu, karena masih ada sedikit waktu, 6 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau tidak ada berarti saya lanjutkan. Ya, kira-kira ada atau tidak dari ibu-ibu? Biasanya ada ibu? Oh, ada kan? Nah, kan? Silakan, bapak-bapak juga boleh kalau masih ada waktu langsung. Tapi sayangnya nggak ada mic-nya, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Punya anak 3, laki perempuan? Oke, laki perempuan perempuan. Ayahnya berarti suaminya tadi ya Bu ya? Oh. Oke. Oke. Salah satunya atau semuanya? Satu. Ya. Ya. Betul. Untuk yang merenovasi tadi ya Bu ya? Oke. Ibu sambung. Oke. Ibu sambung itu berarti ibunya anak-anak atau istrinya almarhum bapak tadi ya Bu ya? Oke. Siap. Oke. 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 Berarti ibu tirinya si 3 anak tadi ya Bu ya? Oke. Waduh. Wah, kayak sinetron Indosiar ya Bu ya? Ya, begini Bu. Yang pertama, hibahnya bagus saat masih hidup. Tapi sebenarnya yang pas itu rata Bu, bukan 2:1 ya Bu ya. Kalau hibah, kalau yang 2:1 itu apa? Waris. Tapi kalau memang sudah terjadi ya terjadilah, nggak apa-apa. Karena ulama juga berbeda pendapat. Hanya saja begini, ketika ada anak yang merenovasi rumah orang tuanya, itu Pak, jadi calon masalah gara-gara tidak ada akadnya. Kalau anak merenovasi rumah bapaknya, kira-kira akadnya utang atau hibah Pak? Harusnya Pak. Ikhlas nggak Pak? Tapi sayangnya nggak ada omongan. Jadi itu selalu jadi masalah Pak. Anak yang merasa sudah sukses, rumahnya direnovasi habis 100 juta. Kalau nanti pas meninggal, pertanyaannya berarti keramiknya itu Pak milik bapak ibunya atau milik si anak yang merenovasi? Selalu jadi masalah. Gara-gara apa? Nggak ada apa? Akadnya. Makanya ketika bagi waris, kok si anak merasa berarti kalau rumah dijual 100 juta saya dapat dulu dong. Kenapa? Kan saya yang merenovasi ya Pak ya. Emang dulu akadnya apa? Enggak ada ya Pak ya. Nah ini jadi masalah. Karena kalau hibah harusnya sudah milik almarhum, berarti dibagi waris. Dan ternyata Pak, calon masalah gara-gara nggak ada akad pemberian ini ya Pak ya. Terus gimana dong Pak Ustadz? Rapat saja enaknya bagaimana ya Pak ya. Kenapa? Karena kesalahan bukan ke siapa-siapa ya, kepada antara anak dan orang tua tadi Pak.
Ya, harusnya diperjelas ya Pak ya. Oke, berarti kalau anak tadi nuntut saya dapat duluan, emang dulu akadnya apa? Utang. Ya nggak ada sih. Ya berarti harusnya nggak bisa nuntut, gitu Pak ya. Harusnya, karena biasanya hibah, biasanya. Tapi nanti tergantung dari akad yang dibangun. Kalau biasanya hibah harusnya sudah tidak milik si anak, tapi milik si bapak ibu tadi, berarti dibagi waris. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu sambungnya anak-anak, berarti Pak, ini sudut pandang anak-anak. Tapi kita kalau ahli waris sudut pandang dari almarhum. Berarti kalau almarhum meninggal, asalkan masih jadi istrinya, mau istri sambung, mau tidak sambung, yang penting istrinya, berarti dia ahli waris. Dapat berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena almarhum punya apa? Anak. Tapi meskipun tidak dari dia, yang penting punya anak, harusnya 1/8. Tapi dia menuntut semuanya Pak Ustadz. Ini yang masalah begini, ibu kok menuntut semua, apa dalilnya? Kalau ternyata ibu tadi bilang suratnya sudah atas nama saya, ya Pak ya, berarti si anak-anak bisa nuntut nggak Pak? Nggak bisa ya Pak ya. Makanya kalau suratnya masih atas nama almarhum, berarti harusnya si ibu dapat berapa? 1/8 saja. 7/8-nya berarti dibagi waris kepada si anak. Tapi kalau dia kok pinter Pak, saya ibu sambung, nanti jadi masalah. Ya udah Mas, kalau mau kamu cinta kepadaku, suratnya mana? Yuk kita ke notaris, yuk kita pindah nama. Kok sampai seperti itu Pak? Anak-anaknya bengong, nggak bisa ngapa-ngapain deh Pak ya. Dan ternyata pernah Pak, saat diundang ke Bogor Pak, jauh-jauh ke sono, pengen bagi waris. Ternyata ada, kalau ini nggak 3 anak, 4 anak. Itu ibu sambung, ya Pak ya. Ketika mau bagi waris, Pak Ustadz gimana bagi warisnya? Gampang, si ibunya anak-anak atau istrinya almarhum 1/8 ke 7/8 bagi anak-anak. Itu Pak, ibunya diem gitu ya. Tahu-tahu masuk ke kamar, ngambil sertifikat rumah Pak. Ini nak, sudah dikasih ke saya nak, ya Pak ya. Kalau mobil nak, BPKB udah dikasih saya, ini atas nama saya. Hah? Gitu ya. Kira-kira Pak, berarti sudah milik istri atau belum Pak? Di atas kertas berarti milik siapa? Istri. Anaknya bisa apa? Enggak bisa apa-apa ya Pak ya. Akhirnya anaknya nanyanya gini, Ustadz gimana caranya kalau itu bukan hibah Pak Ustadz? Ya Pak ya. Yang nggak bisa, karena sudah di atas kertas ada namanya, berarti yang milik secara hukum adalah yang di atas kertas. Terus salah siapa? Ya nggak tahu ya Pak ya. Makanya ini kalau masih atas nama almarhum berarti istri nggak bisa menuntut apa? Semuanya. Kalau bisa itu berarti maksimal berapa Pak? 1/8 bagian warisnya. Ya Pak ya, ya Bu ya. Semoga bisa diterima jawabannya. Hanya saja memang gampang-gampang susah menyelesaikan permasalahan warisan. Kalau cuma menyelesaikan soal waris gampang. Ya Pak ya. Oke. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.